Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, kembali lagi di video pembelajaran matematika. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, Ustazah mau mengajak anak-anak bergerak terlebih dahulu. Kira-kira bergerak ngapain ya? Nah, Ustazah mau mengajak anak-anak untuk senam otak. Kita kan udah lama nih nggak pernah senam otak. Supaya anak-anak lebih konsentrasi nanti belajarnya, mari kita lakukan dulu yuk. Nah, ikuti gerakan Ustazah ya. Ustazah punya 4 gerakan. Nah, gerakan yang pertama, ikuti ya. Nah, nama gerakan ini adalah gerakan 5-0. Anak-anak bisa melakukannya lebih cepat. Oke, gerakan yang kedua. Tangan kanan membentuk pistol, tangan kiri angka 4. Coba lebih cepat ya. Nah, gerakan yang ketiga. Tangan kanan di atas sejajar dengan dada, tangan kiri mengepal di bawah, sejajar dengan perut. Nah, lakukan lebih cepat. Oke, gerakan yang keempat. Tangan kanan memegang bahu kiri dan tangan kiri memegang kepala. Lakukan juga sebaliknya. Lebih cepat ya. Nah, oke, itu tadi senam otaknya. Gimana? Sudah lebih semangat untuk belajar? Anak-anak pasti nanti akan lebih konsentrasi dalam menerima pelajarannya. Nah, baik. Kalau begitu, langsung saja kita belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Selain dalam bentuk diagram gambar, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimanakah cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Perhatikan contoh data ini. Ini adalah data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 5 SD Melati. Kita akan menyajikan data ini ke dalam diagram batang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, buatlah garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar menyatakan jenis data dan garis tegak menyatakan banyaknya data. Sesuai dengan contoh data ini, garis mendatar adalah berat badan dan garis tegak adalah banyak siswa. Langkah yang kedua adalah buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak. Jarak tiap skala harus sama. Perhatikan ya. Nah, skala pada garis mendatar ini dituliskan jenis-jenis data berat badan yang ada, yaitu dimulai dari 25 kg, 30 kg, 35 kg, dan 40 kg. Sedangkan skala pada garis tegak dituliskan banyaknya siswa yang memiliki berat badan tersebut, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Langkah yang ketiga, buatlah batang berbentuk persegi panjang. Panjang alas tiap batang ukurannya harus sama, sedangkan tinggi batang sesuai dengan banyak setiap data. Nah, kita lihat berdasarkan data ini.
Siswa yang memiliki berat badan 25 kg itu sebanyak 2 siswa, sehingga kita membuatnya dalam bentuk batang seperti ini. Selanjutnya, siswa yang memiliki berat badan 30 kg sebanyak 5 siswa. Dan bentuk batangnya seperti ini. Kemudian, siswa yang memiliki berat badan 35 kg sebanyak 7 siswa. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki berat badan 40 kg sebanyak 6 siswa. Nah, inilah diagram batang dari hasil pengukuran berat badan siswa kelas 5 SD Melati. Gimana anak-anak? Tidak sulit kan? Ustazah yakin anak-anak pasti paham. Nah, yang perlu anak-anak ingat adalah sebelum membuat diagram batang, anak-anak harus menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Anak, itu tadi cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sebenarnya, cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Hanya saja hasilnya dalam bentuk garis. Nah, perhatikan contoh data ini. Ini adalah data hasil panen jagung Pak Ahmad dalam 5 tahun terakhir. Dari mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, kita akan menyajikan data ini dalam bentuk diagram garis. Perhatikan ya anak-anak. Langkah yang pertama sama seperti diagram batang tadi. Buatlah garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar ini menyatakan tahun, garis tegak menyatakan hasil panen. Nah, berdasarkan data tadi, tahunnya itu dimulai dari tahun 2014. Selanjutnya, pada garis tegak, hasil panennya dimulai dari 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, berilah titik pada pertemuan tahun dan hasil panen. Kita lihat berdasarkan data ini, pada tahun 2014, hasil panen jagung Pak Ahmad sebanyak 10 ton. Selanjutnya, pada tahun 2015, hasil panen jagung Pak Ahmad sebanyak 15 ton.
Nah, 15 berarti berada di antara angka 10 dan 20. Selanjutnya, pada tahun 2016, hasil panen jagung Pak Ahmad sebanyak 25 ton. Kemudian, di tahun 2017, hasil panen jagung Pak Ahmad sebanyak 20 ton. Berarti, pada tahun 2017, hasil panen jagung Pak Ahmad mengalami penurunan sebanyak 5 ton dari hasil panen tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, pada tahun 2018, hasil panen jagung Pak Ahmad sebanyak 30 ton. Selanjutnya, hubungkan titik-titik ini dengan garis. Seperti ini contohnya. Gimana? Tidak sulit kan anak-anak? Ustazah yakin anak-anak semua pasti paham. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar cara penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Tetap semangat terus ya anak-anak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hubungkan titik-titik ini dengan garis. Seperti ini contohnya. Gimana? Tidak sulit kan anak-anak? Ustazah yakin anak-anak semua pasti paham. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar cara penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Tetap semangat terus ya anak-anak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.